Audio Jungle. Film dilanjutkan. Pagi hari, Natsume memeriksa barang-barang si Reiko. Semenjak dia sering mengembalikan nama yokai, bayangan tentang Reiko terus datang. Lalu dia menemukan buku perpustakaan yang belum dia kembalikan. Nah, di situ terdapat tiket yang udah lama banget. Besokannya di sekolah, dua orang temannya lagi ribut gara-gara makanan yang membuat tiketnya terbang. Terus Natsume berusaha memisahkan. Cuma sulit. Tak lama datang Sasada yang mengambil tiketnya. Dia penasaran dengan tiket tersebut. Dan dia bakalan terus menanyakan kebenarannya. Pulangnya si Natsume berusaha buat menghindar dari si Sasada. Cuma dia udah keburu tahu. Entah kenapa dia kekeh pengen ikut dengan si Natsume. Tak lama busnya datang. Pas mau naik datang si Tanuma. Dia mengalihkan perhatian si Sasada. Sedangkan si Natsume-nya pergi. Dia udah marah-marah ditinggalin. Cuma Tanumanya udah gak ada di situ. Sesampainya di sana Nyanko udah duluan sampai. Mereka berada di terminal kereta api yang udah kagak kepake. Dan di situ mereka bertemu dengan yokai besar. Pas dideketin dia kegirangan menyebutkan nama Reiko. Dia senang banget semenjak kedatangan Natsume. Setelah diperjelas kalau Reiko itu udah meninggal, dia langsung diem. Dia mempunyai janji dulu sama si Reiko untuk ke Kiriganuma. Dia mau bertemu dengan temannya bernama Mikuri untuk minta maaf. Cuma di situ dia ceritanya yang membuat si Natsume kagak ngerti. Jadinya Natsume mengembalikan namanya supaya ingetan dulunya bisa kelihatan. Nama yokai itu Santo. Terus diceritakan saat itu Reiko berjanji bakalan temenin ke Kiriganuma. Cuma karena situasinya udah sore, jadi Reiko berencana buat berangkat besok. Semenjak hari itu Reiko kagak kelihatan lagi. Alhasil karena demi menepati janji neneknya, Natsume bakalan ngebantuin si Santo. Dia auto senang. Cuma dia meminta perginya besok. Cuma si Santonya kagak mau. Alhasil mau gak mau berangkat saat itu juga. Gak peduli harus jalan juga. Yanko pun udah gak bisa ngapa-ngapain. Terus mereka ke sana jalan kaki. Di perjalanan Natsume menanyakan omongan yang akan disampaikan sama si Santo kepada si Mikuri. Dia belum memikirkan itu. Tak lama tiba-tiba suasananya berubah. Pohon-pohon yang ada di sekelilingnya langsung menangkap si Santo dan juga Natsume. Si Nyanko langsung cepat-cepat mengubah dirinya jadi rubah dan menolong dua orang itu. Ternyata itu Mikuri yang lagi dikendalikan roh bumi. Dia lagi ngincer si Santo. Di depan mereka jalannya udah mau runtuh. Tapi Natsume tetap menyuruhnya untuk maju. Alhasil mereka berhasil melewatinya. Terus mereka sampai di tempat yang berkabut. Di situ Natsume mencoba memanggil nama Mikuri dan menanyakan bentukan si Mikuri gimana. Cuma si Santonya memberikan penjelasannya ragu-ragu. Tak lama muncullah sesuatu dari air. Pas Nyanko tarik yang ternyata ikan lele besar. Dan itulah si Mikuri. Dia langsung mengikat si Nyanko dan juga si Natsume. Yang membuat tasnya jatuh. Untungnya ada si Santo. Dia berusaha melindungi tas yang berisikan buku persahabatan biar kagak diambil. Sedangkan Nyanko langsung berubah jadi kecil dan kembali lagi jadi besar lalu menggigit lele tersebut. Hingga akhirnya Mikuri jadi kecil lagi karena roh buminya udah ngilang. Tak lama Mikurinya muncul, ternyata dia kecil banget. Terus dia ngasih tahu kenapa bisa marahan sama si Santo. Ternyata dulu Santo memberikan namanya kepada si Reiko. Makanya itu yang membuat si Mikuri marah. Tapi sekarang mereka berdua udah jadi akrab lagi. Setelah pulang, si Natsume kembali mengecek peninggalan Reiko. Katanya Reiko itu pelupa orangnya. Dan itu emang tepat, banyak janji yang belum ia tepati. Besokannya pas di sekolah, Natsume dikejutkan dengan temannya yang kembali baikan. Terus Sasada menanyakan kejadian kemarin, cuma dianya kagak mau cerita. Terus juga dia berterima kasih kepada si Tanuma. Singkat cerita, Natsume bersepeda bersama temannya di cuaca yang cukup panas. Ada danau yang kekeringan di sana dan di situ ada rumah tua. Natsume melihat ada arwah di rumah tersebut, tapi teman-temannya kagak melihatnya. Tak lama seketika, pas arwah itu ngilang, si Natsume tiba-tiba pingsan. Bangun-bangun dia udah ada di kamarnya. Si Nyanko merasakan ada sesuatu dari si Natsume. Tak lama banyak yokai datang untuk meminta namanya balik. Mereka dari bawah laut, kebetulan lagi kering juga, jadi sekalian aja. Terus pemilik rumah menyuruh untuk makan dulu. Setelah makan, Natsume mengembalikan nama mereka sampai dia kecapean kayak gitu. Ada satu yokai memperlihatkan kaca ajaib. Pas ngaca, ada yang mengikuti si Natsume. Ternyata dugaan si Nyanko benar. Kalau Natsume ada yang merasukinya, dia pun langsung mengeluarkannya. Dia yokai berbentuk burung walet gitu.
Dia meminta bantuan untuk bertemu dengan seseorang. Cuma si Nyanko-nya nolak. Esoknya Natsume diikuti oleh yokai tersebut hingga akhirnya Natsume menerima bantuannya itu. Dia mau menemui seseorang di Taniojaki. Natsume langsung menanyakan kepada si Sasada, cuma dia gak tahu. Tapi teman yang satunya tahu karena bapaknya tinggal di sana. Dia bercerita panjang lebar tentang dirinya kepada si Natsume. Esokannya si Natsume dikasih alamatnya dan langsung aja pulang sekolah dia berangkat. Dan yokai itu mulai mencium bau yang benar. Pas dia melihat orangnya, dia mencoba mengobrol. Namun sayang, kagak bakalan kedengeran. Natsume aneh kenapa dia doang yang bisa melihat makhluk halus. Setelah kejadian itu, si yokai berterima kasih udah dipertemukan. Sekarang dia mau balik lagi ke tempat asalnya. Tapi karena masih kering juga tempatnya, jadi Natsume menyuruhnya untuk menunggu dulu aja. Di sekolah dia selalu memikirkan cara gimana supaya si yokai tersebut bisa mengobrol dan lain-lain. Hari-harinya orang itu selalu memperhatikan bapak-bapak itu. Sepulangnya sekolah, si Natsume bertemu dengan yokai yang kemarin. Dia bakalan pergi pesta di Futaba, mumpung sungainya lagi kering. Salah satunya balapan. Yang menang akan dapat yukata yang bisa berubah jadi manusia dalam semalam. Lantas si Natsume ingin sekali mengikutinya. Alhasil dia ikut festival tersebut. Yanko pun mengikuti dari belakang. Setelah dia tahu mau ke festival, dia langsung menghalangi karena takut terjadi sesuatu sama si Natsume. Cuma di situ Natsume punya tujuan mengikuti itu demi yukata aja. Alhasil diizinkan. Natsume mengganti pakaian dulu biar kelihatan kaya roh. Lalu pertandingannya pun dimulai. Banyak sekali roh yang mengikuti lomba tersebut. Sampai Natsume tidak bisa menandingi roh-roh yang ada di situ. Untungnya si Nyanko turun tangan ngebantuin dan berhasil. Sesudahnya Natsume pulang dan membangunkan si cewek itu yang lagi tidur. Lalu dia memberikan yukata tersebut. Cewek itu langsung terharu dan senang. Tentunya kini dia bisa pergi dengan tenang setelah bisa ngobrol dengan orang yang dia cari-cari selama ini. Terus dia mengunjungi bapak-bapak tadi. Keesokannya Natsume menunggu bapak-bapak itu lewat. Sembari mengobrol dengan si Nyanko. Pas lewat, Natsume menanyakan apakah ketemu dengan yokai cewek kemarin. Ternyata ketemu, bahkan mereka berfoto. Si Natsume langsung menangis ketika melihat si roh cewek akhirnya bisa mengobrol juga dengan bapak itu. Jika cerita diperlihatkan seorang loli rubah yang hidup sendirian. Sepertinya ibunya udah meninggal, sementara si Natsume mau berangkat study tour ke sumber pemandian air panas. Bapak pemilik rumah meminta sedikit bantuan kepada Natsume, yaitu mengambil cangkir pesanan di orang yang membuatnya langsung. Natsume pun senang bisa dapat dimintai pertolongan. Sesampainya di sana, mereka belajar sebentar lalu beristirahat. Natsume menolak untuk ke pemandian air panas. Dia bakalan ke pembuatan cangkir terlebih dahulu. Di sisi lain, cewek rubah yang lagi tenang hidupnya diganggu sama yokai lain. Karena kagak guna katanya, jadi dia disiksa kayak gitu. Tak lama Natsume untungnya datang membantu. Sesudah beres, si loli itu pun jadi ketakutan juga, lalu pergi. Sebenarnya dia benci sama manusia, cuma ketika lihat si Natsume jadi beda. Cangkirnya ternyata belum jadi, Natsume harus ke situ lagi besok. Sesampainya di tempat kumpul, Natsume main baseball dan kembali belajar. Di situ loli rubah itu diam-diam mengikuti si Natsume. Dia memiliki pandangan kalau Natsume itu pura-pura berbaur sama teman-temannya. Padahal di hatinya dia masih merasa kesepian. Dengan begitu si loli tersebut menyimpulkan kalau Natsume bukan manusia. Dia sama semacam loli itu, cuma bisa kelihatan jadi manusia. Besoknya Natsume mau ke tempat pembuatan cangkir lagi. Kali ini bakalan jadi. Lalu mereka berdua balap lari. Tak lama hujan pun turun. Si Natsume bingung mau kemana. Bisa-bisa cangkirnya kagak jadi-jadi lagi. Kalau hujan terus, lalu loli itu memberikan daun biar kagak kehujanan. Karena Natsume mengetahui bahwa ada loli itu, dia langsung berterima kasih. Sorenya si loli sangat senang. Akhirnya dia berguna juga bagi orang lain. Tapi tiba-tiba muncul yokai yang kemarin dan kembali menyiksa si loli. Si loli kagak terima kalau dia juga sebenarnya berguna. Tapi dia bakalan dibunuh. Untungnya si Natsume kembali menolongnya. Tak lama dia mendengar suara yang memanggilnya. Dia langsung ke sumber suara tersebut. Ternyata itu roh yang mau mengambil namanya. Kedua yokai itu kaget kalau Natsume adalah pemilik buku persahabatan itu. Yang membuat mereka berdua ketakutan, namun beda dengan si loli. Dia malah menyerahkan namanya biar jadi pengikutnya. Cuma di situ Natsume kagak mau ada hubungan tuan dan anak buah.
Dia mau hubungan yang lebih baik daripada itu. Sepulangnya study tour, si Natsume berhasil membawa cangkir pesanannya. Mereka sangat senang sama hasilnya dan Natsume dikasih satu. Di sisi lain, pagi-pagi si rubah loli merindukan si Natsume. Dia pengen melihatnya, tak lama muncul yokai yang sangat besar. Dia mau memberikan caranya, tapi si loli harus menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Tanpa basa-basi, loli itu langsung menangkapnya yang sangat banyak banget. Setelah kenyang, si yokai itu gak mau memberikan petunjuk pada si loli. Tapi dia memberikan sebuah pil buat berubah jadi manusia dalam sehari. Alhasil dia senang dan langsung memakannya. Singkat cerita, dia mencari si Natsume menggunakan penciumannya. Dimulai dengan naik kereta dan nyari kemana-mana. Sementara itu, Natsume-nya lagi mancing sama teman-temannya. Si Loli udah hampir mendekati si Natsume dan tak berselang lama dia menemukan rumahnya. Terdengar dia lagi makan sama yang punya rumah. Jadinya sama si Loli diintip dah. Dia merasa kalau Natsume kagak kesepian. Yang ada dia yang kesepian. Dia yang mau pulang malah kesandung. Untungnya ada si Natsume di situ. Dia udah menyadarinya. Dia auto nangis. Sesudah nangis, Natsume mengajak untuk makan bareng lalu diajak pulang. Natsume mengakui kalau si Loli itu memang mentalnya udah kuat banget dibandingkan dia. Singkat cerita, si Natsume berkunjung ke sebuah sungai gitu. Dan di situ terdapat orang. Tujuan mereka datang ke situ mau melihat yang namanya kunang-kunang. Tapi si Natsume melihat ada yokai di sisi orang itu. Jadinya dia balik lagi di perjalanan, yokai itu tiba-tiba aja mengejarnya. Sampai Natsume hampir aja jatuh ke jurang. Untungnya roh itu membantunya. Terus dia dibawa ke rumah si Natsume dan menanyakan soal yang tadi. Ternyata orang itu adalah temannya laki-laki tadi. Namun kali ini laki-laki itu udah kagak bisa melihat yokai lagi karena udah tambah tua, jadi kekuatannya jadi hilang. Ketika ditanyakan nama, orang itu kagak punya nama. Udah coba ini dan itu kagak ada yang cocok, sekalinya Nyanko nyaranin malah dicuekin. Malamnya pas tidur, si Natsume mimpi mendengar teriakan menyebutkan nama Kyo. Alhasil ketika bangun dia langsung memanggil yokai itu dengan nama Kyo. Terus Natsume mengunjungi tempat yang kemarin sambil mendengarkan kisah legenda gunung di situ. Tak lama dia melihat laki-laki yang kemarin lagi dan di situ ada yokai di dalam air. Natsume panik langsung nolongin padahal yokai itu baik. Tujuan dia masih sama kayak kemarin, cuma lihat kunang-kunang, jadinya si Natsume memilih pulang aja. Dan kebetulan ketemu dengan Kyo, sekalian aja mereka mancing sambil bercerita awal mulai Kyo dan laki-laki bernama Akifumi itu. Sebenarnya kagak sengaja, sewaktu Akifumi masih muda dia bisa melihat si Kyo. Awalnya dia tidak tertarik sama yokai, tapi setelah dia cerita banyak dan lain-lain, akhirnya dia menyukainya. Tapi suatu hari tiba-tiba aja si Akifumi udah kagak bisa lihat lagi. Walaupun udah digimana-gimanain pun sama Kyo, dia tetap kagak melihatnya. Setelah itu Natsume kepikiran dengan omongan Kyo kalau nanti Natsume kagak bisa melihat roh lagi. Cuma di situ Natsume seperti kagak mau kehilangan kelebihannya itu. Sorenya ia ke danau lagi dan di situ terdapat Akifumi bersama dengan Kyo. Terus mereka ngobrol tentang yokai bersama Akifumi. Dia bercerita kalau dia dulu pernah ketemu sama yokai yang dia cintai, tapi dia tiba-tiba kagak bisa melihatnya lagi. Sampai saat ini dia masih memikirkannya terus, sampai kagak nikah-nikah. Baru saat ini dia punya pasangan dan akan menikah 3 hari lagi. Tak lama calon istrinya datang, dia pun pergi. Di situ Kyo merasa senang kalau Akifumi udah kagak sendirian lagi. Lalu dia memegang tangannya si Natsume. Alhasil Natsume memimpikan si Kyo dan Akifumi ketika masih bisa melihat. Dan diperlihatkan gimana kehilangannya Akifumi ketika tidak bisa melihat si Kyo lagi. Atau disebutnya dengan Hotaru. Pas bangun Hotaru berada tepat di depan si Natsume. Dia akan kembali ke bentuknya jadi kunang-kunang. Dia udah lega, lagian si Akifuminya udah mau nikah. Setidaknya dia pengen melihat mereka. Alhasil dia berubah lalu pergi keluar. Denko memberitahu dampak buruk jika si Hotaru memakan semua kunang-kunang yang ada di danau. Alhasil si Natsume langsung ke sana. Biar cepat sama si Nyanko dibawa. Terus mereka melihat si Hotaru mau dimakan. Langsung aja dia bablasin ke danau dan kagak jadi dimakan. Lalu dia mengunjungi si Akifumi yang lagi berduaan. Hotaru menempel di tangannya si Akifumi yang membuat dia keinget dengannya. Lalu muncul banyak sekali kunang-kunang di sana. Natsume udah nyerah mengejar si Hotaru.
Di situ terakhir perpisahan si Hotaru. Keesokannya hari pernikahan si Akumi berjalan dengan lancar. Natsume punya kesimpulan kalau manusia dan yokai begitu berbeda. Walaupun nanti dia udah kagak bisa melihat yokai lagi, mungkin kenang-kenangan bersama mereka kagak bakalan hilang. それは決して何一つ Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yamata nih, bye-bye.